Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 34. Mari kita dengarkan. Ya Allah ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan kembali menyiapku untuk baca firman malam ini. Percaya Tuhan Yesus melihat kebetulan, mendengar suara hatiku, mendengar ketakutanku, mengetahui kesalahanku. Tentulah hamba ya Allah untuk bisa memaafkan dan mengasihi istriku. Seperti perintahmu untuk maafkan. Sudah tepatkah sampai yang ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Jika sekiranya belum tepat dan sana, tolong katakanlah padaku. Perikop saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis, melimakan berkata ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lehi dan menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami. Dengan sungguh-sungguh kami tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kamu pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepada aku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang telah yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap-siap pergi dan supaya kita tetap hidup. Dan jangan mati, baiklah kami, engkau dan anak-anak kami, akulah yang menanggung dia, engkau boleh menunjukkan dia kepadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di padamu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik di negeri ini, dalam tempat gandummu dan bawalah pada orang itu dengan persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, dambal dan ladon, buah kemenyi dan buah badan, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan, bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika mereka melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkan itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada hari ini juga. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dibawanya orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disikat, ditangkap, dan supaya dijadikan budak dan keledai diambil. Ayat itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu yang berkata padanya di depan di rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makan malam. Tapi kami sampai ke tempat bermalam dan membawa karung ini, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya yang ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawa kembali uang itu, baru juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang itu dalam karung kami.
Tapi jawabnya tenang sajalah, jangan takut. Alam telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima, kemudian dikeluarkanlah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Seorang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya anak uang. Ayo, mereka membasuh kaki juga kedai mereka yang diberi makan. Setelah itu mereka menyiapkan persembahan mengadakan Yusuf datang pada tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan malam di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada. Setelah mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Setelah itu dia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua masih kamu sebutkan selamat, masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Setelah itu berlutut mereka memandang kepada mereka Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kamu kasihkannya kepadamu anakmu. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab harinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Mencarinya tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar, lalu menangis dari situ. Setelah itu dibasuhnya mukanya, dan ia sampai keluar. Dia menahan hati dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudaranya sendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka. Jadi sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Karena itu dikatakan Yusuf, dan dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tapi yang diterima dari Benyamin ialah 5 kali banyaknya daripada setiap orang lain. Lalu mendengar mereka bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya Bapa yang syurga, percaya dalam diri, sama juga. Ya Bapa terlupa. Ya tahu Tuhan, tidak mungkin bisa melakukan kejahatan, penyakit, sakit hati yang disebabkan oleh pasanganku. Hamba berusaha untuk melepaskan menguasai, untuk lepas diri dari seperti ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan untuk bisa melakukan seperti ini dan melepaskan sakit hati yang lain. Tuhan Kristus akan surga Yesus.